Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada minggu keempat ini saya akan membahas mengenai analisis fleksibel level 2 dan analisis kualitatifnya. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada PT Hosenda adalah perusahaan yang memproduksi kemeja. Nah, diketahui data-data yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya di PT Hosenda selama bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya BBL di aktual sebesar 54 juta, kemudian di anggaran statisnya 60 juta. Kemudian biaya TKL 76.800.000 aktual, 120 juta untuk yang anggaran statis. Kemudian ada BOP tetap aktual sebesar 110 juta dan anggaran statisnya 120 juta. Dan ada unit jual yang aktual sebesar 12.000 unit, yang anggaran statis 15.000 unit, serta ada harga jual aktual sebesar 45.000 dan anggaran statis sebesar 40.000. Nah, kita diminta untuk menghitung analisis selisih level 2 dan buat analisis kualitatifnya. Langsung saja ke pembahasan. Kalau kita diminta untuk menyelesaikan level 2, di sini ada tabel yaitu aktual, selisih, kesimpulan, ada fleksibel, selisih, kesimpulan, dan anggaran statis. Nah, jika kita menyelesaikan antara aktual dengan fleksibel, maka fleksibel di sini menjadi anggaran. Namun, ketika kita menyelesaikan antara fleksibel dan anggaran statis, di sini fleksibel menjadi aktual. Nah, langsung saja langkah pertama kita mengisi tabel yang aktual dengan yang anggaran statis. Nah, unit jualnya yang aktual sebesar 12.000 dan anggaran statisnya sebesar 15.000, dan harga jualnya untuk aktual adalah 45.000, anggaran statisnya 40.000. Nah, untuk kolom penjualan di sini adalah hasil dari unit jual dikalikan dengan harga jual, menghasilkan penjualan di aktual sebesar 540 juta dan di anggaran statisnya sebesar 600 juta. Kemudian ada biaya variabel yaitu ada BBL dan TKL. Nah, BBL yang aktual sebesar 54 juta dan anggaran statisnya sebesar 60 juta. Kemudian TKL yang aktual sebesar 76.800 dan anggaran statisnya sebesar 120 juta. Menghasilkan kontribusi margin. Nah, kontribusi margin di sini adalah hasil dari penjualan dikurangi dengan BBL dan TKL, menghasilkan kontribusi margin di aktual sebesar 409.200.000 dan untuk kontribusi margin yang anggaran statis sebesar 420 juta. Kemudian ada BOP tetap yang aktual sebesar 110 juta dan yang anggaran statis sebesar 120 juta. Dan untuk aktual laba operasinya sebesar 299.200.000 hasil dari kontribusi margin dikurangi dengan BOP tetap. Kemudian laba operasi yang anggaran statis sebesar 300 juta, dia sama hasil dari kontribusi margin yang anggaran statis dikurangi dengan BOP tetap yang anggaran statis, itu sebesar 300 juta. Nah, kemudian setelah kita menghitung yang aktual dengan yang anggaran statis, kita sekarang mengisi tabel yang fleksibel. Nah, untuk unit jual yang fleksibel di sini kita ambil dari unit jual yang aktual. Sedangkan yang harga jual yang fleksibel kita ngambil dari harga jual yang anggaran statis. Kemudian penjualan di sini perkalian antara unit jual dikali dengan harga jual, menghasilkan penjualan yang di kolom fleksibel sebesar 480 juta. Kemudian untuk BBL di kolom fleksibel di sini langkahnya kita terlebih dahulu menghitung
biaya BBL per unitnya yang di anggaran statis sebesar total BBL yang di anggaran statis sebesar 60 juta dibagi dengan unit jual di anggaran statis yaitu sebesar 15.000. Hasilnya BBL per unitnya adalah sebesar 4.000 dikalikan dengan unit jual yang di kolom fleksibel, menghasilkan BBL di kolom fleksibel sebesar 48 juta. Kemudian sama dengan yang TKL, kita terlebih dahulu menghitung TKL per unitnya yang di anggaran statis, yaitu 120 juta dibagi dengan unit jual anggaran statis sebesar 15.000, hasilnya adalah 8.000 dikalikan dengan unit jual pada kolom fleksibel sebesar 12.000, hasilnya TKL di kolom fleksibel sebesar 96 juta. Kemudian kontribusi margin sama, penjualan dikurangi dengan BBL kemudian dikurangi dengan TKL, menghasilkan kontribusi margin di kolom fleksibel sebesar 336 juta. Kemudian BOP tetap di kolom fleksibel dia sama dengan di BOP tetap kolom anggaran statis, menghasilkan laba operasi di kolom fleksibel sebesar 216 juta. Kemudian selanjutnya kita akan menyelisihkan antara aktual dengan fleksibel. Nah, di sini fleksibel menjadi anggaran. Nah, unit jual dia tidak ada selisih. Kemudian harga jual selisihnya sebesar 5.000. Kesimpulannya menguntungkan. Kenapa? Karena perusahaan menganggarkan harga jualnya itu sebesar 40.000. Akan tetapi realisasinya dia lebih besar sebesar 45.000. Dia menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian penjualannya selisihnya adalah sebesar 60 juta. Dia menguntungkan karena aktualnya lebih besar dari yang dianggarkan. Kemudian BBL. Nah, BBL di sini sifatnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, BBL di sini antara aktual dengan fleksibel atau anggaran, sini lebih besar yang aktual atau lebih besar yang realisasinya. Nah, maka dari itu dia kesimpulannya adalah tidak menguntungkan karena di sini perusahaan mengeluarkan biaya besar mengeluarkan biaya yang besar, lebih besar dari yang dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk yang TKL selisihnya 19.200, menguntungkan karena di sini perusahaan mengeluarkan biaya TKL realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian kontribusi margin di sini menguntungkan karena realisasinya atau aktualnya di sini lebih besar dari yang dianggarkan. Kemudian BOP tetapnya di sini menguntungkan karena aktualnya di sini lebih kecil dari yang dianggarkan. Kenapa menguntungkan? Karena di sini sifatnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, realisasinya di sini lebih kecil dari yang dianggarkan. Maka dari itu kesimpulannya adalah menguntungkan. Kemudian ada laba operasi di sini menguntungkan. Sudah jelas di sini aktual atau realisasinya lebih besar dari yang dianggarkan, maka kesimpulannya adalah menguntungkan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menyelisihkan antara fleksibel dengan anggaran statis. Nah, di sini fleksibel menjadi aktual. Nah, unit jualnya yang aktual
di sini sebesar 12.000 dengan 15.000 menyelisihkan atau selisihnya adalah sebesar 3.000 tidak menguntungkan karena perusahaan menganggarkan unit yang dijual itu sebesar 15.000 tetapi realisasinya itu lebih kecil dari yang dianggarkan. Maka dari itu kesimpulannya adalah tidak menguntungkan. Kemudian harga jualnya di sini sama. Kemudian ada penjualan fleksibel atau aktualnya di sini sebesar 480 juta. Kemudian anggaran statisnya sebesar 600 juta. Di sini selisihnya 120 juta tidak menguntungkan karena realisasinya atau aktualnya di sini lebih kecil dari yang dianggarkan oleh perusahaan. Kemudian ada BBL dan TKL. Nah, di sini sifatnya perusahaan mengeluarkan biaya. Tentunya perusahaan di sini menginginkan biaya yang dikeluarkan di sini lebih kecil. Nah, kenyataannya di sini di kolom fleksibel atau aktual lebih kecil dari yang dianggarkan. Maka dari itu kesimpulannya adalah menguntungkan. Sama dengan yang TKL, dia aktual atau realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Dia selisihnya 12 juta menguntungkan. Kemudian kontribusi marginnya atau pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan di sini aktualnya lebih kecil dari yang dianggarkan. Nah, selisihnya 84 juta, kesimpulannya tidak menguntungkan karena aktual atau realisasinya perusahaan mendapatkan kontribusi margin lebih kecil dari yang dianggarkan. Kemudian BOP tetapnya di sini sama dan laba operasi untuk yang fleksibel atau aktual dengan anggaran statis di sini laba operasinya aktual atau realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Maka dari itu kesimpulannya adalah tidak menguntungkan. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis kualitatifnya. Nah, di sini selisih anggaran statisnya adalah sebesar 800.000 TM atau tidak menguntungkan. Dapat dari mana? Di sini selisih antara laba operasi yang selisih anggaran fleksibel sama selisih volume penjualan. Nah, di sini di selisih anggaran fleksibel atau yang laba operasi aktual dengan yang fleksibel itu di situ sebesar 83.200 menguntungkan dengan yang selisih volume penjualan yaitu fleksibel dengan yang anggaran statis sebesar 84 juta tidak menguntungkan. Nah, untuk analisis kualitatifnya di sini apa yang menyebabkan selisih anggaran statis di sini tidak menguntungkan? Nah, di sini ada karena permintaannya menurun, kemudian target penjualan terlalu tinggi. Nah, manajer penjualan itu seharusnya melakukan tindakan misalnya dengan promosi penjualan. Kemudian ada masalah mutu yang menyebabkan konsumen tidak puas atau manajer produksi seharusnya mengambil tindakan yaitu perubahan proses produksi.